Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Kepada Bapak, saya ingin menyampaikan izin saya mau menempuh jalan saya, Pak. Dan langsung saja kita bahas tema utama kita pada pagi hari ini. Kita mengundang narasumber yang sudah hadir di studio kita. Ini selamat pagi, Assalamualaikum. Ada Mas Ahmad Khairul Umam, analis politik dari Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi, apa kabar Pagi, Mas? Mas Arif. Dan juga ada Mas Rati. Ujang Komarudin, analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Sehat, Kang. Alhamdulillah. Tapi nggak elok rasanya kalau tidak melibatkan dari Partai Solidaritas Indonesia juga ya. Betul. Ada siapa Rati? Sudah ada Mas Andri Budiman, Waketum DPP PSI. Selamat pagi, Bro Andri. Bro Andi, wah, selamat pagi. Apa kabar? Bro Andi. Arif, terima kasih. Halo. Terima kasih waktunya. Nampaknya ini pertanyaan pertama harus ditujukan ke Bro Andi nih ya. Ini kenapa akhirnya publik juga baru dikejutkan dengan Kaisang masuk ke PSI. Baru 2 hari. Baru 2 hari sudah jadi ketum. Berarti memang kadang-kadang kita mendengarkan pernyataan atau diskusi di warung kopi gitu nih kayaknya Kaisang bakal jadi ketum nih. Ternyata bener nih. Gimana ceritanya nih Bro Andi? Terima kasih Mbak Kamarati dan Mas Arif. Jadi kalau ada orang bagus, ada orang muda punya niat baik untuk masuk politik, untuk mengurusi sektor publik, kenapa tidak diterima dengan tangan terbuka? Jadi itu prinsip pertama yang dipegang oleh PSI. Mas Kaisang ini tentu mewakili sebuah generasi yang semakin penting ke depan karena pada pemilu 2024 nanti hampir 60% pemilih itu adalah para pemilih muda. Jadi inilah yang absen dalam politik Indonesia hari ini. Kita tidak merasa ada satu sosok anak muda yang betul-betul bisa mewakili generasinya untuk memperjuangkan apa-apa yang memang diinginkan oleh anak muda. Jadi ketika ada sosok seperti Mas Kaisang, pertanyaannya justru harus dibalik. Kenapa tidak? Kenapa tidak kita memberi kesempatan kepada anak muda? Dulu juga ketika Mas Gibran dicalonkan menjadi wali kota Solo, dalam hal ini kita ingin mengingatkan kembali ketika Mas Gibran dulu atau PSI adalah partai pertama yang mencalonkan Mas Gibran menjadi calon wali kota Solo, yang mengusulkan pencalonan Mas Gibran. Kita memang tidak pernah kehilangan kepercayaan kepada anak muda. Kita percaya sebetulnya kalau anak muda diberi kesempatan, mereka akan mampu. Mas Gibran contohnya. Beliau sekarang memimpin Solo dengan cara yang keren. Kotanya maju, kemudian sikap beliau dalam menjaga integritas, kemudian juga menjaga persatuan, berdiri di atas semua kelompok dan golongan, melawan kelompok intoleransi dan lain sebagainya. Itu adalah value yang sangat mengagumkan. Dan kita melihat pandangan, visi, dan integritas yang sama juga dimiliki oleh Mas Kaisang. Karena itu tanpa ragu kami merasa bahwa ini adalah sebuah pilihan yang tepat. Ini adalah sebuah pilihan yang mewakili sebuah generasi baru di dalam politik Indonesia. Ya Mas, tapi ini sistem karir di PSI ini jadi dipertanyakan. Dalam arti baru 2 hari sudah dipilih menjadi ketua umum, publik mungkin kader PSI sendiri belum juga melihat prestasi Mas Kaisang dalam politik nih Mas Andi. Loh, ini pertanyaan yang sama juga dulu diajukan ketika Mas Gibran dicalonkan menjadi wali kota Solo loh. Jadi orang dulu bertanya juga apa prestasinya, apa kehebatannya. Tapi ketika diberi kesempatan, anak muda ini akan selalu bisa membuktikan diri. Mengenai kaderisasi dan lain sebagainya, ini bisa sesuatu yang menjadi bahan perdebatan, sesuatu yang debatable. Kalau misalnya kita merasa bahwa proses kaderisasi di seluruh partai politik lain selama ini memuaskan, kenapa misalnya pertanyaannya, kenapa orang justru tidak puas dengan kinerja partai politik? Apa yang salah? Kenapa orang tidak puas dengan hasil kaderisasi? Jadi kan ini pertanyaannya sama. Kalau misalnya kenapa di PSI baru jadi anggota bisa jadi ketua, apakah tidak ada kaderisasi? Pertanyaannya saya balik. Kalau misalnya kita puas dengan proses apa yang disebutkan proses kaderisasi sehingga menghasilkan para pemimpin politik di partai-partai yang ada saat ini, kenapa publik justru merasa bahwa partai politik adalah institusi yang paling tidak bisa dipercaya? Jadi ini mungkin sebuah cara baru. Kami menempuh satu cara baru yang mungkin tidak biasa dan kami percaya ini akan bisa mengatasi kebuntuan politik. Jangan-jangan selama ini apa yang disebut sebagai kaderisasi politik itu justru menghambat orang-orang seperti Mas Kaisang, anak-anak muda yang hebat ini untuk menduduki jabatan-jabatan penting di dalam partai politik.
Justru ini Baik. memperlihatkan bahwa PSI adalah sebuah partai terbuka yang memberi kesempatan, memberi kepercayaan kepada anak-anak muda untuk terjun untuk menduduki posisi-posisi penting, bukan sekedar posisi yang untuk mempermanis kesan seolah-olah partai ini mewakili atau diwakili oleh anak muda.